Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi minggu ini lewat ibadah online sekolah minggu kita. Terima kasih buat Fani dan Gaby yang sudah memimpin kita semua untuk bernyanyi, memuji Tuhan pada pagi hari ini. Nah, pagi ini Bu Nuni mau bercerita tentang sebuah kisah yang ada di dalam, kita baca sama-sama ya. Dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 tentang apa? Orang Samaria yang murah hati. Nah, adik-adik, waktu Tuhan Yesus ada di dunia, Tuhan mengajarkan banyak hal kepada orang banyak. Waktu itu Tuhan memberi contoh tentang bagaimana sih mengasihi sesama. Di Alkitab ada 2 hukum kasih ya adik-adik. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, waktu itu Tuhan memberikan contoh tentang mengasihi sesama dengan mengambil sebuah cerita tentang seorang Yahudi yang melakukan perjalanan dari kota Yerusalem ke Yeriko. Kelihatan? Nah, adalah seorang Yahudi yang berjalan dari kota Yerusalem ke Yeriko. Berjalan kaki karena belum ada kendaraan waktu itu. Nah, kemudian tiba-tiba di tengah perjalanan muncullah para perampok. Nah, muncullah penjahat dan merampok habis semua harta dan uang yang dibawa oleh orang Yahudi ini. Nggak kelihatan mungkin di balik baju ya naruhnya ya. Nah, kemudian tidak hanya merampok dan menghabiskan harta benda orang Yahudi ini, tapi para perampok itu juga memukul, menyiksa, dan meninggalkan orang Yahudi ini tergeletak di tepi jalan dengan penuh luka-luka, tak berdaya. Nah, adik-adik, kemudian lewatlah seorang imam. Ya kan? Lewatlah seorang imam melintasi orang Yahudi yang tergeletak ini. Apa sih imam itu? Imam adalah pemimpin agama yang bertugas menceritakan firman Tuhan, yang menceritakan hukum-hukum Allah. Nah, kira-kira imam ini menolong orang Yahudi enggak? Kita lihat ya. Ternyata imam ini hanya lewat saja. Nah, lewat saja imam ini, tidak menolong orang Yahudi yang sedang bergeletak ini. Kemudian yang kedua, lewatlah lagi seorang Lewi. Seorang Lewi melintasi orang Yahudi yang tergeletak ini. Apa sih orang Lewi? Orang Lewi adalah orang yang melakukan tata cara ibadah pada waktu itu di bait suci. Nah, apakah dia menolong orang Yahudi yang tergeletak ini? Kita lihat ya. Nah, ternyata, nih kelihatan ya, orang Lewi ini juga hanya lewat saja seperti imam tadi, tidak menolong orang Yahudi yang sedang tergeletak ini. Nah, yang ketiga, lewatlah lagi seorang Samaria melewati jalan di tempat di mana orang Yahudi tergeletak tadi. Kemudian apa yang dilakukan orang Samaria ini? Apakah sama seperti imam dan orang Lewi yang hanya lewat tadi? Kita lihat yuk. Nah, apa yang dilakukan? Orang Samaria ini menghampiri orang Yahudi yang tergeletak dan merawat lukanya, membasuh kotorannya, bahkan memberi apa ini? Memberi orang Yahudi ini minum. Padahal waktu itu orang Samaria dan orang Yahudi ini sedang tidak bergaul. Mereka sedang bermusuhan kalau saat ini mungkin seperti itu ya. Dari mana kita tahu? Kita tahu di dalam Yohanes 4 ayat 9. Orang Yahudi dan orang Samaria sedang tidak bergaul. Tapi yang dilakukan orang Samaria apa? Dia tidak melihat ini orang dari mana, ini orang suku apa. Dia tidak melihat ini orang kaya atau orang miskin. Yang dia tahu, dia dengan hati yang penuh kasih menolong orang yang sedang memerlukan bantuannya. Nah, tidak hanya itu adik-adik. Nah, orang Samaria ini menaikkan orang Yahudi ini ke atas keledainya dan membawa ke penginapan ini untuk dirawat lukanya
diberi makan, dibersihkan luka-lukanya, dibawalah ke penginapan. Nah, adik-adik, bahkan sampai keesokan harinya, orang Samaria ini menemui pemilik penginapan dan mengatakan bahwa dia yang akan membayar seluruh biaya penginapan dan perawatan yang dilakukan kepada orang Yahudi ini. Dia berpesan kepada pemilik penginapan bahwa biaya yang dihabiskan untuk merawat orang Yahudi ini akan diganti ketika ia kembali. Apabila uangnya kurang, dia akan mengganti ketika ia kembali lagi ke tempat itu. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa melihat siapa yang disebut yang murah hati tadi. Siapa? Seorang imam, orang Lewi, atau orang Samaria. Nah, kita semua tahu bahwa apa yang disebut murah hati adalah yang dilakukan orang Samaria, yang ketiga, yang lewat, yang membantu menolong orang yang tadi. Nah, adik-adik, biarlah lewat cerita ini kita bisa mencontoh kisah ini, kita memiliki hati yang penuh kasih, hati yang murah hati, karena Tuhan Allah kita juga adalah Bapa yang murah hati. Kita tidak melihat kaya atau miskin, tidak melihat suku mana, dari bangsa mana, dari ras apa, kita tidak melihat. Tapi biarlah hati kita penuh dengan kasih, seperti Bapa kita yang penuh dengan kasih, sehingga banyak orang melihat bahwa ada terang Kristus yang ada dalam hati kita. Nah, ayat hafalan yang kita mau baca pada pagi hari ini, Fani dan Gaby tadi sudah minta kita untuk menyiapkan Alkitab, kan? Kita baca sama-sama ya. Nah, adik-adik, ayat hafalan yang akan kita baca saat ini, tadi Fani sama Gaby sudah meminta kita menyiapkan Alkitab, kan? Kita baca di dalam Lukas 6 ayat 36. Sudah ketemu semua? Dibuka Alkitabnya, menghitung 1 sampai ke 3, nanti kita baca sama-sama. Yuk, siap? 1, 2, 3. Lukas 6 ayat 36 berbunyi, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Puji Tuhan, kita mau memiliki hati yang penuh kasih, sehingga orang melihat terang Kristus ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Kita jumpa lagi minggu depan. Tetap semangat, tetap bersungguh-sungguh, tetap menjaga kesehatan, dan tetap di rumah saja. Sampai jumpa.